tidak seimbang antara sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga pengelolaan terhadap sumber daya alam ini tidak begitu efektif atau dimaksimalkan. Karena itu, saya mengharapkan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih supaya bisa mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Simalungun untuk membangun Simalungun. Buatlah program yang bisa dilaksanakan, buatlah program yang memang bukan yang muluk-muluk begitu, sehingga tidak ada janji yang tertinggal. Jalin kerjasama antara bupati dan wakil bupati, sebab sering di berbagai daerah, bukan hanya di Simalungun, kerjasama antara wakil bupati sama bupati itu dalam perjalanan awal mungkin bagus, tapi di perjalanan tengah sampai ke ujung kadang-kadang ada clash sehingga tidak sejalan. Ini menjadi problem juga. Kalau bupati dan wakil bupati tidak sejalan, bagaimana mereka melaksanakan program yang telah disepakati dengan anggaran yang sudah ada? Berkaca dari keadaan-keadaan itu, berkaca dari pengalaman, kita tahu beberapa periode sebelumnya, kurang ada sinkronisasi antara tugas-tugas bupati dan wakil bupati, sehingga timbul clash-clash pribadi yang tidak membawa kemajuan akan pembangunan Simalungun. Oleh karena itu saya yakin dan hakul yakin bupati dan wakil bupati terpilih sekarang kita doakan supaya tetap berjalan seirama, sapangambe manok tokhire kata orang Simalungun. Sehingga dengan demikian masyarakat pun akan mendukung sepenuhnya akan langkah-langkah pembangunan yang dilakukan. Dukungan masyarakat sangat kita harapkan. Apakah dukungannya dalam bentuk material, fisik maupun doa. Dekatkan diri kepada masyarakat supaya masyarakat terbuka dan membantu setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Saya kebetulan di Universitas Simalungun Pembina, kita juga bisa membuat kerjasama Universitas Simalungun dengan pemerintah kabupaten yang menyangkut masalah pembangunan yang akan dilaksanakan ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kesimalungunan. Biasanya perintah-perintah daerah yang saya tahu, kalau ada lembaga universitas di daerah itu, pemerintah daerah dengan lembaga atau universitas yang ada itu biasanya bekerja sama. Jadi ada think tank dari pemerintah daerah itu bisa memberikan masukan maupun kritikan-kritikan dan arahan kepada pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya ke depan. Jadi jangan disepelekan begitu. Universitas Simalungun adalah universitas yang sudah lama. Universitas pertama dan ternama di Simalungun. Jadi jalin kerjasama dengan Universitas Simalungun supaya program-program pembangunan yang akan dilaksanakan mendapat masukan-masukan dari para ilmuwan di Universitas Simalungun. Masalah-masalah yang utama Simalungun
yang sekarang ini sesungguhnya masalah fasilitas umum yang kurang memadai. Simalungun sesungguhnya daerah yang subur. Kalau pemerintah daerah bisa mengelola kesuburan Simalungun itu, jadi jangan hanya mengharapkan APBN dari pusat, saya pikir bisa maju. Oleh karena itu, berpikirlah untuk kemajuan Simalungun supaya nanti rakyat Simalungun mendoakan dan mengingat bahwa pada waktu Bapak memimpin Simalungun, Simalungun maju. Jangan yang diingat orang pada waktu si A jadi Simalungun begini, Simalungun nggak maju, Simalungun bertengkar, Simalungun pecah. Nah, ini kan satu dilema. Maka itu saya mengharapkan sebagai katakanlah putra Simalungun, bupati itu adalah orang tua dari masyarakatnya. Pemerintah daerah itu, bupati dan wakil bupati itu adalah orang tua. Tempat mengadu, tempat meminta. Oleh karena itu bertindaklah sebagai orang tua yang bijaksana. Jangan mengunci pintu terhadap masyarakat yang mau datang mengadu. Layani mereka. Mungkin saja ada dua mereka yang bisa membantu kita untuk bekerja dengan baik. Mereka jauh-jauh misalnya datang dari mana, ada kehendak dia mungkin dalam hati sanubari dia untuk bertemu. Puas dia. Jangan tidak diterima. Sesibuk apapun kita, sesungguhnya kita pelayan masyarakat. Harus disiapkan waktu untuk menerima masyarakat. Sepanjang sudah jelas kedatangannya dan apa maksud dan tujuannya. Demikian saya pikir yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas terpilihnya dan saya mendukung segala tugas-tugas yang dilaksanakan dalam rangka membangun Simalungun. Mungkin juga kepada khalayak saya mengatakan terakhir ini, sudah sepatutnya kita berpikir tentang pemekaran Simalungun, di mana dalam pemekaran ini kita banyak pendapat sehingga orang lain yang daerahnya kecil sudah bisa terbagi beberapa kabupaten, kita yang luas sekali dipertahankan satu kabupaten. Padahal kayak kemarin ini 4 calon untuk mau maju dari bupati Simalungun. Begitu banyaknya keinginan untuk menjadi bupati. Tapi daerahnya hanya satu, padahal daerah ini luas. Kalau di daerah yang lain mungkin seluas daerah Simalungun ini sudah beberapa kabupaten ini. Jadi jangan dipikirkan, kalau nanti dimekarkan tidak pula ada kerjaan lagi begitu. Jangan begitu. Itu kira-kira yang bisa saya utarakan dan tanggapi termasuk komentari. Selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Semoga tetap sukses dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Pak, Bani Kela Samsudin Manan, ala suhur Kela. Jadi nak kenai agak lumayan, ya kita adalah yang kedepan ini, dong ijon, inang Kak Diana Purba, Belanda kulang salah, gitu bervariasi ini, berenai orang, Bani Kak Diana Purba. Oke. Ya, boleh ditangar nasiam suaraku? Tertangar, Kak. Oke. Goranku
Tapi lang mahuwatan yang gomar sampur-sampur holi bahasa nih. Anggogoranku Diana Panmaurik Purba. Jadi anggo au tubuh ihuta naguri tongah parnaga pane hubagasai. Jadi anggo pamili nami i Tiga Runggu. Jadi anggo morganami Purba Tanjung habai Purba tua etek izai adong do paridian nami anggo si Holland diri mari di lah dotong hanami hujai. Janah i Purba tongah tulang ni bapakku. Jadi alani gatih dohanami mulak jadi radohanami berkunjung. Nah, anggo sonari tadi di Belanda, di kota Utrecht. Jadi anggo kegiatan hujon ibu rumah tangga part time janah aktif di politik kotik-kotik kemasyarakatan. Nah, jadi pertama sekali saya ucapkan selamat kepada Bapak Joni Waldi dan juga untuk Bapak Radiapo Sinaga atas terpilihnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun. Dan saya berdoa sehat-sehat selalu Bapak berdua untuk memimpin Simalungun. Seperti yang sudah kita dengar sebelumnya, banyak sekali harapan-harapan masyarakat Simalungun yang ditujukan ke pundak Bapak berdua. Saya tidak tinggal di situ, tapi saya melihat persoalan di Simalungun itu aja jujur saja pusing. Jadi saya itu angkat tangan kepada Bapak berdua yang bersedia sekali menjadi Bupati dan Wakil Bupati karena saya bilang bagaimana ya memulainya ini persoalannya begitu kompleks. Semogalah Bapak-Bapak berdua selalu sehat. Yang saya ini kan, saya dengar tadi yang dibicarakan oleh Bapak Samedi Purba mengenai jabatan yang 3,8 tahun itu. Dan tadi juga kita sudah dengar Bapak Radiapo itu sudah membicarakan semaunya ditambah. Untuk menambah itu saya rasa perlu juga undang-undang. Tapi ada baiknya juga dalam kurun waktu 3,8 tahun ini haruslah bekerja keras. Karena cinta-cinta kami kepada Simalungun dan juga masyarakat Indonesia di dunia luar, umumnya kepada Indonesia itu, terutama satu kehadiran Bapak Jokowi dengan kehadiran Bapak Ahok dan yang lainnya itu sangat menggugah kami yang dari luar ini. Walaupun kami tidak memberikan modal atau setidaknya kami itu memberikan saran atau skill kalau dibutuhkan begitu. Terus juga saya kalau bisa saya katakan Bapak berdua manfaatkanlah segala lembaga-lembaga yang ada di Simalungun itu. Tadi juga sudah dibicarakan berbagai lembaga. Saya juga heran kenapa banyaknya lembaga itu. Seperti kita juga tahu bahwa Indonesia itu, Simalungun itu adalah miniatur dari Indonesia yang multikultur. Seperti sama dengan negara di mana saya tinggal ini. Dan juga pemimpin-pemimpin daerah itu juga harus melihat globalisasi, bagaimana perubahan politik dunia. Contohnya sekarang seperti kalau kita juga sudah baca itu Black Lives Matter itu yang bersumber dari Minnesota, USA itu masuk ke Eropa, masuk ke dunia lain. Sehingga juga kami di negara kecil ini juga jadi berpikir, sibuk untuk memanfaatkan segala aspirasi, segala elemen itu menjadi diskusi bagaimana membangun negara itu, bagaimana membangun masyarakat orang-orang luar. Dan juga itu saya rasa bisa diimplementasikan di Kabupaten Simalungun. Bagaimana membangun Simalungun itu, bagaimana membawanya kepada kemajuan tingkat yang lebih dari yang kita alami sekarang ini. Saya rasa saya tidak usah berbicara bagaimana periode sebelumnya, semuanya kita itu sudah mengetahui. Banyak sekali kesedihan, cucuran air mata, terutama juga hal-hal yang bisa kita lihat secara nyata yaitu infrastrukturnya dan yang lainnya juga. Terus yang ketiga sarana, bahwa Bapak sudah meminta, menyikapi dan menerima keterbukaan, terbuka dengan saran, kritik, apapun itu, tapi yang konstruktif dan membangun. Ada baiknya juga dibuatkan sarana apakah yang efektif untuk menanggung semua, untuk menampung semua ide-ide itu. Kalau kita lihat itu di Jakarta itu waktu Pak Ahok jadi gubernur, dia itu setiap pagi sudah standby di kantornya itu. Jadi
Saya tidak tahu apakah ide seperti ini efektif buat Bapak Bupati dan wakilnya, atau juga adakah waktu, ataukah mesti ada private assistant untuk itu, saya tidak tahu. Tapi setidaknya aspirasi itu bisa diberikan dan ditanggapilah. Keempat, maaf ya Pak, terlalu banyak. Tolonglah disosialisasikan segala apa yang sudah dikerjakan. Kemajuan apa yang sudah dikasih kepada Simalungun itu. Jadi supaya kita juga bisa mengikutinya dan kita bisa juga tahu apa yang sudah dilakukan. Jadi kita itu tidak hanya protes. Jadi karena kita tidak melihat apa-apa. Karena kadang kan manusia ini banyak yang hanya protes ya, tapi tidak membaca. Jadi tolong disosialisasikan, apalagi sekarang. Media sosial itu sangat membantu sekali. Terutama untuk kemajuan Indonesia ini. Saya sendiri sangat merasakannya dengan diskusi-diskusi. Saya bersyukur Indonesia itu mengalami kemajuan. Satu lagi ya Pak, promosi Simalungun itu mengenai daerah, makanan, budaya, alamnya gitu ya. Seperti yang Bapak Radiapoh tadi bilang itu, penanaman modal harus ditingkatkan, harus dibukakan karpet merah. Ini pengalaman kami dulu waktu kami kecil, investasi dari Jepang itu saya rasa bapak-bapak di sini yang di Simalungun masih tahu, PT Pineapple dulu, yang di ownernya itu Marga Huta Barat. Itu dulu membantu sekali ekonomi kami di kampung di daerah Sidamanik dengan pembukaan perkebunan nenas. Jadi produknya ini dikirim ke Jepang, terutama ke Jepang dan luar-luar daerah Asia lainnya. Jadi saya lihat juga itu manajernya itu dulu, namanya kita bilang itu Mr. Nangai. Dia itu selalu datang dengan motor jeepnya itu ke ladang. Jadi kita kalau udah lihat dia itu senang sekali. Jadi nanas pun berjalan lancar. Tetapi setelah kontraknya dengan PT Pineapple ini putus, Bapak itu kembali ke Jepang, dikelola sendiri oleh Marga Huta Barat kalau saya tidak salah. Tidak sampai 2 tahun itu bangkrut. Jadi saya heran. Setelah itu banyak sekali perkebunan nanas di Sidamanik itu yang terbengkalai. Kami juga mengalami kebangkrutan ekonomi. Karena memang setelah tanah yang ditanami nanas itu membutuhkan waktu lama untuk menyuburkannya itu lagi. Jadi penjualan nanas itu syarat sekali dan bahkan bangkrut sekali dalam hal ini. Ini hanya satu contoh kecil mengenai penanaman modal ini. Jadi selain itu juga cabai semuanya bahan-bahan lain. Saya lihat-lihat, saya suka jalan-jalan. Saya kalau suka jalan-jalan itu karena saya suka masak, hobi masak. Kalau saya jalan-jalan itu saya lihat terutama dulu supermarketnya gitu. Saya lihat itu hampir tidak ada barang dari Indonesia. Di daerah saya ini di Belanda, yang saya lihat itu hanya sambal pecel dari Gresik gitu loh. Sambal pecel, terus itulah yang terutama. Andaliman belum. Andaliman nggak ada sama sekali Pak. Saya selundupkan saja sedikit-sedikit. Jadi bagaimana ya produk dari Simalungun itu? Saya sering berpikir, mungkin ya seperti kata istilah itu, orang Simalungun itu mati di lumbung padi gitu ya. Tikus yang mati di lumbung padi. Bayangkan, tikus kok bisa mati di lumbung padi gitu ya. Jadi kan aneh gitu ya. Jadi saya kadang berpikir, apa itu produknya cabenya dijual ke India? Karena India itu tempat produk cabai terbesar di Asia. Ke seluruh dunia disalurkan. Terus cabai-cabai atau apa itu apa dijual ke Thailand apa? Ke Vietnam apa? Terus dari sana itu mereka. Gitu loh. Sampai sekarang seluruh dunia masih terpana dengan bahwa ginseng itu berasal dari Korea. Ginseng itu hanya sedikit di Korea. Ginseng itu mereka beli bulat-bulat dari Amerika. Karena Amerika itu luas, hutannya itu luas, setiap negeri Amerika itu Minnesota, semua Georgia, semua itu menghasilkan ginseng yang bagus sekali. Tapi kita tahu ginseng itu dari Korea kan Pak? Jadi gimana ya, teknik seperti ini juga harus kita pelajari. Terus itu tadi, seperti yang Bapak siapa itu tadi bilang, mendatangkan generasi milenial gitu. Pola-pola pikir generasi milenial ini itu yang harus kita akomodasi gitu.
Tidak hanya modalnya, kalau modalnya orang-orang kaya lah, misalnya orang kaya dari Jakarta, itu ya Marga Sinaga, Marga Damanik gitu ya. Terus kalau yang muda-muda kan belum tentu kaya gitu ya. Skillnya itu sangat kita perlukan gitu loh Pak, yang untuk apalagi gini ini ya dengan media sosial pandangan keluar itu ya, apa salahnya gitu. Misalnya kadang saya kepingin sekali ya, kok Siantar itu mana sih museumnya gitu ya? Mana sih museumnya? Sementara saya kalau jalan-jalan ke seluruh dunia, pertama sekali kita jalani museumnya. Dari dengan itu kita lihat spiritnya itu apa? What kind of the people yang ada diam di situ gitu? What kind of the progress they made? Gitu ya, from past to the future gitu ya. Jadi jiwanya itu kan ada di situ gitu lah. Kita tidak bisa hanya membangun materi, tapi juga kan peradabannya. Siapa manusianya itu? Who are they? Gitu loh. Jadi kadang saya berpikir Simalungun ini mau jadi apa gitu ya. Kadang saya pikir itu, sudahlah. Saya nggak tinggal di sana kok, emang gue pikirin. Tapi darah saya itu selalu memanggil. You are one of the person from Simalungun. Gitu loh Pak. Jadi selalu memanggil. Jadi walaupun didengar mau tidak didengar, berbicaralah gitu. Jadi seperti yang Bapak Berlen tadi bilang itu dari Deutschland, dari Jerman gitu ya. Partnership itu betul sekali, partnership itu. Tapi itu mahal gitu loh. Mahal sekali biayanya itu. Karena kita juga sudah banyak lihat itu kunjungan-kunjungan anggota DPR ke Kanada, ke itu kunjungan seminggu itu mau ngapain coba? Sama aja dengan berwisata aja kan, hanya melihat Toronto, sisanya itu nggak ada. Contohnya orang ke Belanda, mereka hanya foto di Amsterdam, foto kincir angin. Dia bilang sudah dari Belanda, gitu loh. Itu hanya kulit tipisnya, begitu. Jadi Pak, itu sajalah dulu. Nanti saya berbicara terlalu banyak, Bapak jadi pusing. Sekian dan terima kasih dari saya. Salam. Siap Kak, makasih Kak. Kakak ini dari Belanda nih Pak Wakil Bupati. Ya, iya. Luar biasa semangatnya. Ada lagi satu lagi perempuan, biar kita dengar lagi. Ini juga tim kreatifnya Patugong Simalungun. Ini juga udah jadi sekretarisnya KCI ini di Jakarta. Jadi kita kasih waktu buat Kak Anne Purba. Buat waktu kita persilahkan Kak. Oke, terima kasih Major. Terima kasih Banina Siam Haganupan, orang tua Nami, hadir Ijon. Sebenarnya lo kan lo bergabung tapi halani ikut meeting Satgas ini jadi terlambat. Tapi uhut no kan hanya 3 Bapak Wakil Bupati yang mau saya sampaikan bahwa Simalungun ke depan itu harus adaptif, kemudian harus inovatif, dan harus kolaboratif. Tapi malam ini salah satu di antaranya itu sudah dijalankan, yaitu kolaboratif gitu. Membangun komunikasi yang baik dengan warga Simalungun di seluruh belahan dunia ini, Bapak Wakil Bupati. Jadi sebenarnya ini adalah kalau kami di perusahaan, kami harus mengeluarkan dana banyak untuk membuatkan focus group discussion atau FGD, tapi ini ada banyak warga Simalungun yang bersedia untuk hadir, ya, memberikan masukan, memberikan saran gitu ya untuk kemajuan Simalungun. Karena pada dasarnya saya tahu orang-orang yang ada di dalam ini adalah orang-orang yang memiliki selalu kerinduan sama Simalungun gitu. Jadi mudah-mudahan kolaborasi ini baik warga Simalungun yang ada di Simalungun ataupun di luar Simalungun tetap bisa terjalin, dan perlu kami sampaikan dari Patugong Simalungun, mungkin banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat karena tadi ada masalah APBD, tapi Patugong Simalungun sudah membuat satu acara kolaboratif sehingga kami bisa memasukkan 500 rumah itu sudah teraliri listrik pada saat itu ya, dengan kegiatan yang dimungkinkan pada saat itu mungkin APBD itu tidak mencukupi untuk bisa menyalurkan listrik sampai ke Martinggi, Pak Wakil Bupati. Jadi Martinggi itu jalannya aja masih belum ada aspal, belum batu, tapi kita bisa masukkan listrik ke sana melalui Menteri SDM pada saat itu Pak Jonan gitu. Jadi
dengan kegiatan yang diinisiasi oleh Patung Simalungun, kemudian ada Himapsi juga, kemudian ada GKPS juga pada saat itu ya, kita merayakan jubileum. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan membuat satu produk untuk masyarakat Simalungun. Jadi itu adalah salah satu bentuk nyata kolaborasi yang bisa kita lakukan, dan next mungkin harapan saya Bapak Bupati dan Wakil Bupati bisa membuat kolaborasi lain dan diskusi seperti ini bisa dipertahankan. Kemudian yang kedua adalah adaptif gitu. Kalau saya melihat ini penting sekali karena adaptif ini seperti bisa melibatkan millennials yang saat ini 75% sangat berperan aktif di dalam perkembangan ya, baik dari Bapak Presiden sampai ke kita pun itu namanya millennials itu menjadi salah satu hal yang harus dimanfaatkan, harus dilibatkan karena mereka memiliki energi yang berlebih sehingga kita yakin bahwa loyalitas mereka ini bisa membantu Kabupaten Simalungun ini di dalam pembangunan khususnya dalam pariwisata, promosi UMKM dan yang lain karena mereka biasanya memiliki ide-ide inovatif gitu. Jadi ide-ide inovatif inilah yang ketiga yang ingin saya harapkan dari Kabupaten Simalungun ke depan, inovatif di dalam berkomunikasi sehingga apapun yang bisa dipromosikan di Simalungun ini adalah cara kita untuk membangun Simalungun ini karena pariwisatanya sangat tinggi sekali. Karena saya bergerak di bidang kereta api dan saya tahu ada Semangke di sana, yaitu hub stasiun yang dibangun itu untuk produksi ya, angkutan barang, dan itu akan menjadi hub untuk pariwisata juga, dan ini untuk ke pelabuhan juga gitu. Jadi mohon mungkin konsen Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk melihat karena saya tahu ada masalah pembebasan lahan di sana. Ini adalah salah satu bentuk infrastruktur yang bisa difokuskan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang ada di Simalungun dan sekitarnya. Karena Semangke itu Presiden langsung pada saat itu datang ke sana ya. Karena ini adalah salah satu bentuk potensi yang harus dilihat oleh Simalungun, Bupatinya kemudian Wakil Bupati juga, supaya bangkitan ekonomi ini bisa terpancing dengan adanya Semangke di sana karena ini menjadi hub tidak hanya kepada angkutan barang yang bisa memajukan ekonomi masyarakat tetapi juga pariwisata karena next itu kan akan menjadi hub ke Danau Toba ya untuk kereta api gitu tapi 70% lahan di sana itu harus dibebaskan gitu. Jadi ini adalah PR jangka panjang yang harus kita bisa sama-sama realisasikan, kemudian kita bisa harus sosialisasi kepada masyarakat bahwa dengan memberikan tanah itu akan memberikan kesejahteraan next buat anak cucu, mungkin karena ini adalah program jangka panjang. Jadi itu saja mungkin yang datang dari saya ya, ada 3 bahwa Kabupaten Simalungun ke depan harus kolaboratif, inovatif, dan adaptif. Dan ada 3 hal, listrik, air bersih, dan WC bersih adalah hal yang mungkin paling utama yang harus dipenuhi, karena ini adalah kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat. Sekarang kita berbicara Zoom, ini internet, tetapi warga Simalungun masih ada yang tidak menikmati air bersih, tidak menikmati listrik, dan tidak memiliki WC yang bersih. Jadi ada 3 hal ketika ini bisa dipenuhi, saya rasa ini adalah bentuk dari keprihatinan kita kepada masyarakat agar 3 hal ini bisa dipenuhi. Mungkin itu saja Bapak Wakil Bupati, semoga next-nya kita bisa diskusi lagi, tapi harapan besar ada kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Jadi Patunggung Simalungun, eta Hobaskon, dan kami siap mendukung Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Terima kasih. Terima kasih. Mantap Kak, Hobaskon. Hobaskon. Jadi berenang itong panorang ijon batpe dong ijon tulang jaya damanik dong jon panggi ikutin tondang dong mabang mori seniori asrama dene. Jadi memang bahat do nasional marbual. Jadi
ibere nami tongon waktu tapi ulang tongon merganjang be halani ya maksimal jam 11 tutup kita matene. Gende ulang songon Teman. aktivis kita gani banhakam jam 12 lebih boleh Pak Wakil pe mungkin doma capek dene halani keliling nokan Pak Wakil waktu nami martelepon. Jadi harapuhur ya nadong piga-piga narion otik-otik mau namin marbual tene. Ya poin-poin 5 tabi banyak orang tua nami. Jadi bere nami mamarurutan dong mulai di atas da sutoru. Mulai hambe tulang jaya damanik baru lanjutkan dong masa dan arepe lupaan kela ade parnan. Wah, lupa holi lang boy balik ka humedan. Igilay kelon. Jadi bani tulang jaya manik siapai kela de parnan baru lanjut hu panggi ikutin tondang baru lanjut ma bani Bang Mori tene. Aima mungkin na terakhir. Anggo dong piu use ya lanjut ko hita siap ko si Pak Bupati terakhir menanggapi tene gendoi tangar hita tongon piga-piga na perlu evaluasi. Berenai penolang bani tulang jaya damanik. Ya, selamat malam. Malam. Malam Selamat tulang. malam Bapak Ganupan. Malam. Perlu be ya tahu kami terima kasih. Iba gini siam do kan? Jelas tulang, jelas. Oke. Perlu be terima kasih ma bani Tuhan. Selamat ma bani nasiam Bupati, Pakon Wakil Bupati terpilih. Alani Bupati Mamulak. Selamat ma bani nasiam Pak Wakil Bupati Joni Waldi. Jadi upat ada diriku au Jaya Damanik. Hati gerunggu sahuta do Pak Radiapo. Ketepatan homa ya martempat tinggal di Bekasi. Nah, bidang usahaku, bidang usaha entrepreneur, bidang telekomunikasi, pakon energi terbarukan. Nah, Aimara sekedar perkenalan. Jadi Pak Wakil Bupati badu sebenarnya lausi diskusi hononnya masalah kemajuan Simalungun. Sangat banyak. Banyak sekali potensi yang bisa kita kembangkan di Simalungun. Jadi singkat aja, saya sudah pengalaman, mungkin Pak Joni Waldi saat itu masih kadis di Kabupaten Simalungun pada saat kadis Parpostel Pak Damanik sama kadis Topot Saragi, Topot Sipayung ya. Toput Saragi. Saragi ya. Ya, Jadi tahun 2007 mereka itu sudah lama datang ke Jakarta, di kantor kita siapkan semua fasilitas untuk membuat di sana investasi tower sharing pada saat itu. Saya bawa investor dari Timur Tengah, Arab Saudi. Kita bicara, tapi hasilnya nggak ada, Pak Wakil Bupati. Kemudian yang kedua, pada tahun 2016 lalu, saya juga membawa investor dari Korea sama Jepang, dan sudah bertemu sama Bupati pada saat itu di Jakarta, tapi hasilnya nihil, padahal orang Korea sama Jepangnya sudah saya bawa. Nah, jadi mungkin kita sama-sama tahu bahwasanya Pak Bupati JR Saragi juga dulu datangnya ke Jakarta mengundang investor-investor Simalungun dan jaringannya untuk berinvestasi di Simalungun. Tapi kenyataannya ada saja kendala teknis yang harus dihadapi. Nah, saya pikir ya Pak Joni Waldi, Pak Haji lah ya, dengan Pak Sintua Radiapo, saya pikir sudah mampulah mengakomodasi seluruh sinergi yang ada, potensi-potensi yang ada, baik SDM yang ada di Simalungun untuk bersama-sama kita membangun Simalungun gitu. Nah, jadi ada beberapa permasalahan, intinya saja karena tadi Lai John Mayer sudah membatasi waktu. Sebenarnya banyak yang saya mau sampaikan. Pertama sekali kendalanya adalah bagaimana mengakomodasi kebutuhan investasi
di daerah Simalungun. Ya, yang pertama mungkin kita harus pikirkan apa yang bisa dibuat oleh bupati dan DPRD di sana untuk mempermudah investasi. Nah, yang pertama kalau menurut saya kendalanya adalah bahwasanya permudahan investasi di Simalungun itu tidak ada. Kejelasan pengurusan izin tidak ada selama ini. Tapi mudah-mudahan ke depan supaya nggak terulang lagi gagal dengan investor luar yang kita bawa ke sana, mudah-mudahan diakomodasi. Kalau saran dari saya, ya tolonglah supaya Pak Bupati dan Wakil Bupati, kalaupun belum ada perda permudahan investasi di Simalungun, tolong dicatat supaya dibuatkan dulu Perbub. Perbub itu fungsinya untuk mempermudah investasi. Contoh, kalau kita mau melihat Omnibus Law, permudahan investasi dari pusat, sudah jelas di sana dikatakan bahwasanya untuk mempermudah investasi, ya tolonglah digratiskan izin, contohnya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya dibuat timeline, time schedule, berapa lama itu selesai. Sehingga kita tidak terombang-ambing. Itu yang kita harapkan. Karena selama ini kendala-kendala bukan sebenarnya, utamanya bukan di infrastruktur, tapi utamanya adalah di bidang perizinan investasi. Nah, saya kurang sependapat juga tadi sedikit, tapi ya mudah-mudahan ini bisa membantu bahwasanya kalau investor luar masuk ke Simalungun itu kurang berkenan. Tapi menurut saya, investor itu kan banyak kelasnya. Ada kelas yang terendah, menengah, dan besar. Kalau besar butuh modal dan teknologi yang tinggi. Tentu kita kan harus menggandeng investor-investor dari luar negeri supaya teknologi kita lengkap, kemudian pembiayaannya juga bisa. Yang penting win-win solution dengan stakeholder yang ada di Simalungun. Kemudian saya juga mengharapkan supaya Pak Bupati, Wakil Bupati membuatlah SIPID, Sistem Informasi Panduan Investasi Daerah. Mana-mana saja bidang-bidang yang bisa digali oleh investor, yang bisa diinvestasikannya uangnya, dan apa potensinya di sana, volumenya seperti apa, di mana itu, gitu. Supaya nanti ketika datang feasibility study, survei ke sana, bisa itu cepat diakomodasi, bisa cepat diakselerasi gitu loh. Nah, ini sangat penting Pak Wakil Bupati. Saya hanya mengharapkan berdasarkan kegagalan-kegagalan yang lalu, saya mengharapkan supaya tolonglah itu diakomodasi. Kalau perda dari DPRD belum bisa, ya minimal Perbub lah dibuatkan supaya investor yang kita bawa ke sana itu tidak mempermalukan gitu loh. Artinya perizinan nggak jelas, nggak tahu kita kapan izinnya, diterima atau tidak ajuan kita, itu nggak jelas. Padahal cuma izin prinsipnya nanti dari sana, tapi nggak beres-beres juga. Nah, di Simalungun itu banyak potensi. Kita bisa berdayakan ekonomi kerakyatan. Contoh, di sana banyak hutan. Kita bisa buat Kaliandra menjadi sumber energi terbarukan. Sesuai dengan globalisasi ini, bahwasanya kita beralih ke green energy. Bisa juga solar panel, bisa juga tenaga mini hidro. Banyak sekali di sana potensi. Tapi kalau perizinan investasi ini tidak jelas, ya tidak didukung oleh Pemda dan DPRD, ini akan sulit. Jadi kita nanti, waduh, saya udah undang investor, tapi nggak ada yang mau datang. Nah, ini kan seperti ayam sama telur terus gitu loh. Jadi ya harapan kami sebagai pengusaha, saya berjanji, kalau di sana izin investasi bisa, saya akan bawa investor ke sana. Karena sudah 3 kali saya gagal untuk membawa investor, sekali untuk mini hidro pembangkit listrik di daerah Sungai Karyahan, kemudian untuk energi Kaliandra, energi terbarukan yang menumpang sarikan Kaliandra di dalam hutan-hutan. Hutan kita kan banyak di sana. Sementara Kemendes, Kementerian Desa Ketepatan, saya dari Ketua Projo Simalungun, Pak Wakil, nah bisa nanti kita bekerja sama dengan Kementerian Desa. Wamennya di sana Ketua Umum Projo. Kita bisa. Kemudian membuat misalnya contoh lah, di Simalungun itu kan banyak di sana wisata, pariwisata. Bisa kita buat desa wisata percontohan. Itu didanain sama Kementerian Desa gitu. Nah, yang terpenting satu lagi adalah bagaimana kita di Simalungun bisa mengembangkan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Karena rata-rata investor dari luar itu
harus ada perusahaan yang dimiliki oleh Pemda setempat itu untuk bekerja sama, profit sharing dengan perusahaan dari luar. Ya minimal 2 atau 3 lah. 2, 1 swasta, 1 dimiliki sebagian oleh Pemda melalui BUMDes contohnya. Kemudian investor kita dari luar. Jadi profit sharing dia. Jadi istilahnya tidak melulu keuntungan itu dibawa ke sana karena dia bukan PMA. Dia juga riskan buat dia kalau dia langsung menanam 100% modalnya. Jadi tolong ya Pak Bupati, kalau bisa itulah harapan kita, tolong sistem informasi panduan investasi daerah supaya dibuat, dipublikasi di websitenya. Oh ini loh potensi-potensi kita di sini, potensi kopi misalnya, potensi pembangkit listrik misalnya, potensi energi terbarukan misalnya di Pintu Angin contoh, anginnya kencang bisa kita buat wind power di sana contoh, ya kan? Nah jadi ya itu harapan kita Pak Wakil Bupati, saya yakin Bapak sama Pak Radiapoh itu bisa seperti yang dibilang Ibu Diana tadi dari Belanda. Katanya pineapple itu yang meningkatkan value di service-nya nenas menjadi jus, tutup setelah ditinggalin mereka. Ya jelas tutup. Karena apa? Karena marketnya udah dipotong mereka di sana. Tapi kalau mereka juga ada pemegang saham di Simalungun, market jelas di sana. Jadi nggak boleh kita serta-merta bilang, oh investor dari luar nggak boleh masuk. Nah, bagaimana market kita di sana bisa terjamin? Kalau nggak ada investasi mereka juga di dalam. Jadi win-win solution lah. Jadi saya pikir saya berharap banyak ke depan ini kita bisa duduk bersama Pak Wakil sama Pak Bupati untuk mendiskusikan apa-apa sih kira-kira yang bisa kita kembangkan di Simalungun untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Baik itu investasi yang ekonomi kerakyatan, di bidang energi, di bidang pertanian, pariwisata, sangat banyak. Jadi ya itulah Pak Wakil Bupati, ya mohonlah supaya apa yang kita harapkan ini bisa didiskusikan dengan Pak Bupati, sehingga ke depan ini benar-benar rakyat Simalungun harus sejahtera. Ya. Nah, banyak kita yang bisa berkontribusi di sana, tapi berikan jalan. Mantap, Pak Jaya. Ya, berikan jalan. Oke Tulang, ya, mantaplah Tulang. Berikan jalan. Ya, jadi Ya, sonaima alani umai batasi bahak dupena lomo bere pendapat. Jam 11 Salinai mah kita diskusi usai Pak Wakil. Terima kasih mah. Selamat malam Mabata. Horas. Jadi lanjutkan nami hubani kela Ade Parnan. Beda poin-poin itu nih kela kasih gas kita. Cukup waktu nih. Bani kela Ade Parnan PMS Medan. Pengusaha sukses dah mohon. Halo, Horas. Horas, Bang Ade. Gemetar Bogey. Jelas. Iya, selamat malam Mahubata Ganupan. Puji Tuhan, malah suhur. Boy jupah bornginopokon Bupati, dohot Wakil Bupati terpilih. Pema pelantikan merbul buali lo kan sunai do. Lewe rehes pakon Bang Joni Waldi. Horas Bang Waldi. Jadi terima kasih. Amar bahasa Indonesia mau. Kalau nanti aku berbahasa Simalungun nggak ngerti Bang Waldi. Kan gitu, kurang ngerti tapi nanti agak susah dia kan gitu kan. Jadi terima kasih Hubani John Mayer, terima kasih Hubata Ganupan, Hubatan Dahon diriku amo gorani Ade Farnan Saragi, jana Amar Huta Iraya, sobat ini tambahan. Tapi kalau rumah keluarga di Medan. Kemudian saya ini sudah mulai zaman Hugo bermain di proyek Pemda, terutama Simalungun. Jadi udah 4 bupati saya kawani, Bang Waldi. Mulai dari Hugo sampai dengan Jul sama Bang ZR, mungkin dengan RHS kan gitu. Jadi Bang Waldi sudah lama saya kenal, Horas Bang Waldi. Selamat dan sukses sama Bang Waldi. Sudah beberapa kali juga berkontrak dengan beliau ini. Jadi abang ini orang baik dan sudah lama di Simalungun. Dan selaku Ketua PMS Kota Medan, abang ini selalu aktif mensupport kegiatan PMS dan tetap berpartisipasi. Itu yang kita suka dengan Bang Waldi. Kalau udah Simalungun katanya langsung masuk itu duluan, diterima tamunya. Karena dia ada historis dengan Simalungun. Jadi yang pertama mungkin
Kalau tadi semua bicara investasi, kalau saya bicara waktu. Investasi itu kalau menurut saya nantilah, fondasinya dulu lah dibuka Bang Waldi. Kalau bicara langsung investasi Bang Waldi dengan RHS sekarang, nggak cukup waktu kalian. Kurang. Karena tahun ini bukan program Bang Waldi. Itu program bupati sebelumnya. Jadi habis kan 1 tahun ini. Yang bisa hanya tahun 2022 dan 2023. 2022 di situ baru bisa full Bang Waldi dan RHS bekerja. Kalau 2023 dan 2024, nah inilah yang saya ragukan. Namanya politik. Iya kan? Untuk mempersiapkan 2 periode. Lupalah lagi dengan program. Inilah, makanya saya bilang tadi, susah memang waktu 3,8 tahun ini. Pasti tidak bisa maksimal. Apapun ceritanya. Kalau menurut saya, tetapi semoga Bang Waldi dan RHS bisa seefektif mungkin memanfaatkan waktu yang singkat ini. Kalau saya, harapan saya, fondasi dasar dulu yang diperkuat di Simalungun. Membangun jalan itu gampang. Tapi membangun manusia ini yang paling susah. Saya mungkin semua kita setuju itu. Membangun manusia paling susah. Membuat manusia itu lengket ke kita ataupun baik ke kita. Sangat susah. Apalagi sampai setia. Sangat susah. Jadi kalau membangun jalan gampang, membangun manusia ini yang susah. Makanya waktu untuk membenahi mental-mental, maaf cakap bukan berarti mental saya bilang karena saya sudah lama berkontrak lah saya bilang, sudah lama beradaptasi dengan pemain-pemain itu semua, udah paham saya kayak mana mental-mental itu. Sikit-sikit uang, sikit-sikit uang. Nah, menghapus inilah yang paling penting dulu. Bang Waldi dengan Bang RHS atau Lawe RHS. Supaya Simalungun itu jangan bermental uang, tapi harus bermental cerdas, bermental semangat gitu loh. Kalau bermental uang semua pun bisa. Makanya kalau bicara orang pintar di Simalungun, tidak bisa, payah. Tapi di Simalungun itu, mari kita bicara DKK. Itu yang terjadi sekarang di sana. DKK itu apa? Pertama duit, yang kedua kawan-kawan. Nggak laku duit main kawan-kawan, kan gitu. Ini yang susah kita buat di sana tertib. Jadi Bang Waldi dengan Bang RHS atau Lawe RHS itu harus tegas. Sekarang dunia sudah serba internet. Tidak ada lagi cerita uang sekarang Bang Waldi. Saya udah merasakan itu. Setelah Jokowi presiden, kita sudah beberapa kali mengalami tender di LPSE, semua sudah murni. Terkecuali di kabupaten kota yang masih berani. Kalau Simalungun masih berani Bang Waldi. Bang Waldi nanti lihat sendiri. Saya ikut di grup LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa gitu. Bagaimana banyaknya laporan tentang tender-tender di daerah yang masih berbau KKN. Dan biasanya kalau ada bupati terpilih yang baru, nah paling bahat Europe, Aima proyek. Saya aja masih diam-diam saya di Medan ini udah banyak kali ngelepon. Main mau lita katanya. Saya cuma bisa tersenyum dalam hati. Apa mungkin masa sekarang bermain seperti dulu? Tidak mungkin. Kalau Bang Waldi dan Bang RHS melayani itu semua nanti, aku khawatir ujung-ujungnya kalian dua berakhir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena apa yang terjadi sekarang semua murni. Kementerian itu, gubernur, Bang Waldi tahu kan, 2 tahun belakangan ini, jangan coba-coba main-main dengan proyek. Kerjakan tugas masing-masing. Kalau bermain dengan proyek, ujung-ujungnya udahlah. Nah, kecuali kalau di kabupaten. Apalagi kabupaten Simalungun itu, saya baru-baru ini ngurus IUJK. Masih juga pakai uang. Terpaksa saya bayar, kalau enggak siap IUJK saya. Padahal seluruh Indonesia ini, IUJK itu gratis. Sudah memakai OSS. Single submission gitu kan. Satu identitas gitu. Satu apa? Satu perizinan. Semua gratis. Tapi di Simalungun belum berlaku karena mereka tidak online. Kalau Siantar oke, udah bagus. Semua sudah online. Dan saya merasakan ini hanya di Simalungun gitu loh. Makanya dia mendapatkan predikat pelayanan terburuk kan. Menurut versi Ombudsman. Yang bagus itu justru ada di Papak Barat. Kabupaten yang hanya 1/3 dari Simalungun. Penduduknya pun sedikit. Tapi pelayanannya sudah bagus.
karena mungkin di sana PLT ya, bukan bupati terpilih di sana. PLT-nya bagus, ya kabupatennya pun bagus gitu. Jadi itu mungkin saran saya ataupun masukan saya ke Bang Waldi dan Bang EHS, jangan dulu berpikir muluk-muluk. Kita tahu sendiri Simalungun itu tidak laku orang pintar. Tidak laku. Yang laku itu adalah duit baru dan kawan-kawan. Ini agak keras juga ini kan. Semoga harapan saya ke depannya Simalungun itu mengikuti zaman. Ya, itu. Yang paling penting satu lagi. Ini terakhir Bang John Mayer. Saya mau bertanya sama Bang Waldi. Mudah-mudahan Bang Waldi jawab nanti. Kami ini Simalungun cinta damai. Kami tidak mau nanti ada gesekan antara incumbent dengan orang abang. Makanya pertanyaan saya, apakah Bang Waldi dan Lai RHS sudah bertemu dengan abang saya JR Saragih? Itu nanti Bang Waldi jawablah. Kalau sudah bertemu, saya sangat senang sekali. Berarti ada estafet yang damai nanti di hutakku Simalungun. Sonaima, terima kasih buat Taganupan. Horas, Horas kela. Malah suhur. Jadi John dong kenai huma terakhir terina Raisen, hama senior di SMA Plus. Ini senior saya Pak Bupati, Akil Bupati Bang Mori. Bang Mori berenai penorang. Ya, terima kasih Major. Takardo. Jelas Bang. Oke. Ya, selamat buat Bapak Wakil Bupati, Bapak Joni Waldi, dan juga Bapak Radia Posinaga. Perkenalkan, nama saya Memori Waruhu. Leluhur saya di Nias, tapi saya lahir di Haranggau. Jadi sekarang saya domisili di Yogyakarta dan sangat concern dengan Simalungun. Saya alumni dari SMA Plus di Raya dan saya merasakan AHAP Simalungun itu yang membuat saya selalu concern dengan Simalungun dan itu sangat penting. Saya merasakan sekarang apa yang bisa saya raih, bisa saya peroleh sekarang itu karena memang yang Simalungun buat untuk saya. Ketika saya dan teman-teman ingin berbuat untuk Simalungun, kadang berpikir 2 kali. Bahkan bisa berkali-kali. Kenapa? Tidak ada peluang untuk berkembang di Simalungun. Sarupa Pak Konai Padas nih Bang Saragih kan. Karena budaya kita di sana secara belum memungkinkan untuk kita bisa bebas berekspresi. Jadi beberapa teman-teman memberikan saran kepada saya, kepada kita semua, apa sih yang bisa kita berikan untuk Simalungun? Yang pertama mungkin ya sama seperti tadi, etika ataupun pelayanan publik mungkin bisa diperhatikan Pak Joni Waldi. Kita ngurus sesuatu itu kantor buka jam 10, jam 12 sudah tutup, katanya alasan udah pulang. Jadi bisa urusan-urusan itu waktu nggak selesai-selesai. Biasanya kalau kita lihat di Jawa ini, urusan mulai jam 8 tepat sampai jam 4 sore sudah selesai semua. Jadi mungkin pelayanan publik mungkin lebih diperhatikan, karena itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ini urgensi sekali, karena banyak hal yang terjadi di Simalungun kami nilai, dan itu banyak ketertinggalan di soal pelayanan publik. Dan ini sangat berimbas kepada banyak tadi kemudahan investasi, berimbas kepada hal-hal lain yang mungkin mengganggu di pembangunan di Simalungun. Dan mungkin sangat concern karena banyak sekali kegiatan yang gagal, kegiatan yang tidak baik karena ya tadi itu yang tidak pelayanan publiknya masih sangat-sangat rendah. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur dasar. Karena kami sering mendampingi juga daerah-daerah yang tertinggal di Nusa Tenggara Timur dan di daerah Indonesia Timur itu ajal, air, jalan, dan listrik. Kalau kita tidak punya ajal yang baik, ya kita pasti kabupaten itu akan tertinggal. Dan listrik, air, jalan di sana, wah semberawut sekali. Kemarin saya pulang ke Sumatera, ke Simalungun, ini sangat dapat sorotan. Air sampai kita, padahal kita airnya melimpah, tapi infrastruktur untuk air tidak bisa untuk masyarakat. Sampai WC tadi sudah disoroti adik kita di sana. Air, jalan kemana-mana. Kemudian listrik, tiap hari listrik mati, lebih banyak matinya daripada hidupnya. Nah, jadi mungkin ini yang penting bagi masyarakat. Saya tanya apa sih yang penting dari pemerintah? Ternyata ajal ini aja, air, jalan, dan listrik. Kemudian kesehatan lah.
Jadi infrastruktur kesehatan sampailah ke desa-desa. Karena banyak kita belum dapat sampai ke desa, harus jauh sekali rasanya rumah sakit itu, kesehatan itu sangat urgen. Dan mungkin dalam waktu 3,5 tahun ini pelayanan publik dan ajal tadi mungkin jadi catatan yang penting. Kemudian jika masih ada waktu, karena kebetulan saya concern di teknologi, Simalungun mungkin bisa mendekatkan diri dengan teknologi. Sekarang teknologi zamannya 4.0. Ciri khas Simalungun adalah banyak kita sumber daya alam, tapi tidak dikemas dengan baik dengan teknologi pasca panen. Jadi mungkin ini perlu sekali karena punya kita banyak wasting, banyak yang gagal, harga jatuh kita nggak bisa berbuat lagi. Jadi mungkin perlu peningkatan teknologi pasca panen, meningkatkan sarana yang berbau teknologi. Juga kita mendekatkan teknologi informasi. Sudah saatnya kita mendekatkan teknologi informasi kepada masyarakat. Saya di Yogyakarta ini saja, jalan ke kampung-kampung, itu sudah sama seperti jalan kabupaten di Simalungun. Jadi, ini jauh sekali ternyata kampung saya. Jadi ini concern, mungkin perhatian ini, ajal ini, ya tadi teknologi informasi sangat-sangat butuh. Dan jika memungkinkan, pelibatan komunitas. Banyak yang ciri khas Simalungun tidak kelihatan lagi. Yang signature di Simalungun, apa? Kuliner, buah, teh, kopi. Kita munculkan. Yogyakarta ini cuma bakpia doang udah terkenal sampai kemana-mana. Bisa jadi oleh-oleh. Saya tanya, apa oleh-oleh dari Simalungun? Nggak ada yang bisa kita bawa. Dan itu ciri khas tanda mata. Nah, jadi mungkin itu dengan kecil saja, mungkin kopi atau teh, atau apa sih ciri khas Simalungun yang mau kita bawa. Itu sudah sebagai nama. Simalungun itu kota apa sih, kabupaten apa sih. Nah, jadi mungkin itu saja. Saya tidak muluk-muluk. Yang penting yang gampang-gampang saja. Yang paling utama tadi itu pelayanan publik sangat-sangat diperlukan. Dan terakhir saya juga mungkin perhatian dari Pak Bupati dan mungkin Wakil Bupati untuk pendidikan. Banyak sekali bibit unggul di Simalungun. Saya alumni dari SMA Plus yang merasa dibantu oleh Simalungun dan mungkin ini bisa dikader untuk pemimpin-pemimpin Simalungun ke depan. Jadi orang-orang yang bisa dipakai untuk berkarya, kemudian bisa dipanggil kembali di posisi di Simalungun. Kiranya dalam kepemimpinan Pak Radia Pusinaga dan Pak Joni Waldi, Simalungun bisa lebih baik, Simalungun Ajagiah. Jadi memang benar kita bisa lebih bertransformasi menjadi daerah yang lebih baik. Soalnya memang baku. Terima kasih. Dia itu Pak Jumejar. Ya. Malah suhur bang, kenai dong 2 episode nari panggi ikutin tondong, tapi dong panggil dong. Iya. Ya, benang panggi, sorry panggi. Ya, Oke, ya terima kasih host ini Pantau Simalungun, saya anak nami John Mayer. Jadi pada dahulu lebih terbuka do, host. Jelas panggi, jelas. Jelas do. Ya, patanda lo bediriku goranku ikutan berubah tondang asalhan Hutatano Kecamatan Selimakuta. Sonari hanami praktisi i perkebunan kelapa sawit. Salah sada GM di kelapa sawit Sumatera Utara. Hanami tadi i Medan. Sonai melobe patad dahon diri nami tene. Perlu be hatun kita terima kasih bani Tuhan boy lancar acara ta borginon jana bersuka nami selamat hubani bupati terpilih pakon wakil bupati terpilih memang hubani bupati terpilih pakon wakil bupati terpilih yang malas nami halani satonggo wakilnya enggak paham bahasa Simalungun. Oh iya, campur-campur nggak apa-apa. Iya, jadi kita berangkatkan dalam doa di asal Marga Tondang di Hutatano. Kami sangat bersuka cita. Kemarin datang ke sana bersilaturahmi, sekaligus kita berangkatkan dengan doa untuk bertarung untuk menjadi Bupati Simalungun. Syukur dan puji Tuhan,
akhirnya Tuhan mendengar doa kita dan ditetapkan oleh KPU untuk menjadi pemenang untuk menjalankan amanah pemenang pilkada di Simalungun. Nah, kami ada pesan begini, semua sudah memberikan masukan dengan berbagai elemen masyarakat, stakeholder yang ada. Kami yakin dan percaya dengan tipikal bupati kita sama tipikal wakil bupati kita. Tipikal bupati kita itu adalah visioner, ya, eksekutor, ya, pengen cepat. Nah, memang Pak Wakil Bupati kita ini birokrat, ya, memang ini kalau terlampau cepat gitu, nggak siap birokratnya, administrasinya, ini ranah bisa nanti KPK masuk di situ. Nah, ini menurut saya adalah satu satuan yang sangat positif untuk bisa menggerakkan roda pemerintahan ini. Saya yakin efektif, efisien, dan ekonomis. Ya, saya sangat yakin itu. Nah, kami sebagai praktisi di perkebunan, kami secara pribadi maupun tim siap membantu Simalungun apabila memang tenaga kami, buah pikiran kami memang diminta. Kadang-kadang kan banyak Simalungun perkebunan juga, mungkin ada saham dari Pemda di Simalungun, kami bisa membantu secara profesional tanpa pamrih apapun beserta teman-teman. Bagaimana supaya perkebunan-perkebunan di Simalungun bisa maju, jaya, dan memiliki kontribusi terhadap Pemda Simalungun. Nah, kemudian kami ada sedikit sorotin di daerah kita di Seribu Dolok. Tadi memang betul dibilang sena kami tadi dari Jogja, ya, memang ajal itu memang sangat penting karena memang instalasi air seperti contoh, ya, mungkin di kampungnya bupati kita di Tigarunggi mungkin nggak ada itu PDAM, sama sekali nggak ada, termasuk Seribu Dolok. Padahal ini adalah sumber uang. Nah, ini dikelola padahal di daerah kita itu kan berlimpah ruah air. Nah, bagaimana ini bisa dikelola? Apakah dari bantuan Pemprov, bantuan dari pusat, bagaimana supaya ada PDAM kecil di berbagai daerah yang bisa langsung kontribusi untuk pendapatan daerah itu sendiri. Nah, ini yang masukan kami dari penglihatan kami di lapangan terhadap situasi dan kondisi yang ada di daerah sekitar kami. Nah, ini berkaitan sedikit dengan jalan tol yang sedang pembangunan, ya. Itu kan ada melewati Pematang Siantar. Nah, ini salah satu ajang buat kita Simalungun untuk mengambil kesempatan bagaimana supaya semua para wisatawan itu singgah di Simalungun untuk melihat produk-produk Simalungun, untuk bisa tertarik membeli produk-produk Simalungun. Nah, ini menurut saya bisa kesempatan emas, karena apalagi sekarang udah sesi 4 gitu, sebentar lagi sesi 5, mungkin sesi 6. Nah, ini kesempatan emas termasuk untuk pembebasan lahan supaya sumber-sumber kita pertanian tadi bisa kita jual dengan akses yang bagus supaya semua orang tertarik dengan produk-produk Simalungun. Nah, jadi itu yang sekedar masukan, pandangan dari kami. Ketepatan kami memang di swasta, jadi begitu banyak kami mengetahui untuk seluk-beluk di pemerintahan. Cuman harapan kami adalah seperti tadi kami ingatkan lagi, supaya bagaimana pungli ditiadakan di Simalungun. Bagaimana skenario atau bagaimana trik-trik yang negatif itu dihilangkan dari Simalungun. Kita pengen Simalungun itu bebas dari korupsi, bebas dari nepotisme. Nah, jadi ini yang doa kami kepada Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih. Harapan kami sangat besar kepada Bapak berdua sebagai orang tua kami, kiranya slogan rakyat harus sejahtera ini bisa tercapai dengan
kita betul-betul satu padu semuanya. Hilang jaringan kayaknya Bang gitu ya. Ya, yang jaringannya kali. Jadi pas main muncul Panggi Predel sebagai Perpudi Sahalimon. Ini terakhir benar-benar terakhir. bukan terakhir pertama ya. Terakhirnya terakhir. Ya. Jadi Ya, terima kasih. Panggiai, Benham Panggi Predel, on Wakil Ketua Umum Patunggung Simalungun. Terima kasih, Jan Mayer. Singkat aja mungkin saya mau sampaikan ke Bapak Wakil Bupati ya. Saya perkenalkan, saya namanya Fredel Merdani Purba. Ya, salah satu memang penggiat di Patunggung Simalungun. Ada dua hal yang mau saya sampaikan. Saya langsung to the point aja ya. Karena ini udah selamat malam menjelang pagi. Masalahnya udah jam 23. Yang pertama, saya mau mengharapkan dengan pengalaman malam ini, mulai tadi kita acara ini hampir sampai 300 orang tadi yang mengikuti live, mungkin lain lagi di Facebook ya. Itu satu kontribusi yang sangat luar biasa dari Pantau Simalungun. Harapan saya ke jajaran pemerintahan di Kabupaten Simalungun, bagaimana caranya mengakomodasi intelektual yang ada di Pantau Simalungun. Kalau harapan saya, ya tolonglah dipermanenkan sebagai media atau apapun itu di Pantau Simalungun, karena memang terbukti malam ini sampai jam 11 masih ada pesertanya 57 orang. Mungkin ini juga di luar dugaan dan di luar daripada ekspektasi dari Pemda sendiri. Saya bilang Pemda lah, karena walaupun belum dilantik karena sudah ditempatkan. Jadi harapan saya, berdayakanlah Pantau Simalungun, bila penting dalam program 100 hari masukkanlah Pantau Simalungun ini sebagai satu media atau apapun namanya itu ya di Kabupaten Simalungun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi sangat tertarik dan sangat tertantang dengan apa yang diutarakan oleh Bapak Bupati tadi ya, bahwa jangan cuma wacana untuk berinvestasi di Simalungun gitu loh. Jadi saya tinggal di Jakarta, Pak Wakil ya. Kami sudah berinvestasi di Kabupaten Simalungun hampir lebih daripada 10 tahun. Mungkin Pak Bupati tahu itu yang angkutan umum Siantar Raya untuk mendistribusikan, untuk mengakomodasikan transportasinya semua karyawan Pemda itu di Simalungun, yaitu Raya Jaya Trans. Kami berinvestasi di sana, mulai dari jalan rusak dulu sebelum perbaikan dari pemerintahan daripada JR Saragih, sampai jalan rusak lagi saat ini di Panetonga. Jadi bisa dibilang kita nggak pernah break even point pun di sana, tapi kita tetap laksanakan. Karena apa? Karena kita cinta dengan Simalungun. Jadi harapan saya, bagaimana caranya pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku usaha di luar Kabupaten Simalungun yang punya ahap Simalungun, bagaimana caranya untuk menarik itu ke Simalungun. Banyak pengusaha-pengusaha di Simalungun yang tidak berpikir untuk menggerogoti APBN, tapi dia akan berdiri sendiri dengan fasilitas apa yang bisa diberikan Pemda. Kami tidak minta muluk-muluk. Ya, yang penting bagi kami mungkin insentif apa sih yang bisa diberi Pemda. Yang pertama mungkin insentifnya, kami mengharapkan bukalah peluang itu. Peluang apa sih yang ada di Simalungun? Buka, bawa ke forum-forum yang mungkin nanti bisa diakomodir oleh John Mayer. Sangat tertarik tadi dengan pesan daripada Laiza Yadamanik, mungkin mengenai izin juga ya, izin dan kepastian
bagi pengusaha itu kan tidak selalu harus memperebutkan APBD, Pak. Banyak pengusaha yang alergi dengan APBD, termasuk saya sendiri. Mungkin kalau disuruh ngurusin APBD buat proyek di pemerintah bukan bidang saya, tapi itu pun perlu juga kan. Tapi banyak pengusaha Simalungun yang saya tahu yang sudah konsen sekarang, salah satu mungkin yang pengusaha Simalungun yang kita bilang sudah konglomeratnya Simalungun, yaitu Hutari Jaya menginvestasikan percetakan dan suplai kertas di Simalungun. Banyak lagi, Pak, banyak lagi pengusaha-pengusaha Simalungun. Tapi kita minta insentif yang diberikan berupa mungkin kepastian hukum, mengurus izin yang lebih cepat, dan investasi itu sampai sejauh apa, seberapa lama kita dibukakan ke kita. Jangan seperti pengalaman kita yang lewat, bupatinya datang ke Jakarta, bilang marilah berinvestasi di Simalungun teman-teman semua, ya tapi dia invest sendiri, kita nggak pernah dikasih gitu, Pak. Nah, itu mungkin yang menjadi tantangan di kita. Mari kita bekerjasama untuk memajukan Simalungun. 300 orang lebih tadi di Zoom ini, tambah lagi di Facebook tadi, itu semua karena kecintaan kita semua untuk Simalungun. Itu harapan saya. Selamat bekerja, selamat untuk menghadapi semua tantangan yang ada di Simalungun. Tapi kalau kita bersatu padu semua, kita bisa Patunggung Simalungun. Mari kita sama-sama Patunggung Simalungun dengan menghayati lagu Simalungun tadi. Mungkin Bapak nanti bisa pelajari apa sih yang terkandung di sana bagi yang Muslim maupun yang Kristen. Intinya mari kita bekerja sama untuk Patunggung Simalungun, kita maju bersama, kita maju ke tengah bersama. Itu harapan saya, dan saya sampaikan lagi salam dari kami Patunggung Simalungun. Horas. Itu Pak Panggi, malah suhur. Jadi semua sudah dicatat Pak Wakil Bupati. Aku lihat dari tadi Pak Wakil ini konsen. Oh sebentar, kela ada apa? Nelpon. Horas kela. Pas malu penutup pun Pak Wakil Bupati. Pas malu menutup Pak Wakil Bupati on, kela. Oh, tutup kenapa? Ya, kela. Jadi malah suhur, mungkin nggak semua Pak Wakil Bupati harus tanggapi. Itu kita yakin sudah dicatat beberapa poin yang perlu ditanggapi aja Pak Wakil Bupati, supaya nggak terlalu panjang karena terlalu banyak tadi. Bahkan di sini juga kami lihat ada Panggiri Kanson Jutamardi. Ini nggak mungkin saya kasih ngomong, tapi saya perlu kasih tahu bahwa Panggi ini dari awal pembentukan Pantau juga ikut berpartisipasi, membantu dalam pembentukan Pantau Simalungun, melakukan webinar-webinar. Jadi mungkin ya Pak Wakil Bupati sama Panggiri Kanson nanti dikit-dikit menambahilah, mana tahu ada konsep-konsep yang perlu disampaikan lagi. Jadi waktu kami persilahkan buat Pak Wakil Bupati, Pak Joni Waldi. Baik, terima kasih Adinda, terima kasih untuk saudara-saudara saya, saudara-saudara kita yang telah memberikan masukan ya yang begitu luar biasa tadi. Ide-ide yang cemerlang, pengalaman-pengalaman yang baik, semuanya itu dituangkan untuk membangun Simalungun yang lebih baik ke depan. Sebagaimana juga Pak Bupati katakan tadi bahwa banyak persoalan di kita di Simalungun saat ini kan, dan itu juga disampaikan oleh para bapak, ibu-ibu kami dan adik-adik kami tadi. Disampaikan benar-benar adanya bahwa persoalan kita salah satunya ya yang harus kita kerjakan dalam waktu yang cepat, program cepat tentunya pelayanan publik. Pelayanan publik. Untuk itu tentu kami nanti begitu kita sudah dilantik ya, karena kita harus bekerja dengan cepat. Pak Bupati sudah sampaikan tadi, kami berdua sudah sepakat untuk menginfakkan diri kami untuk pembangunan Simalungun yang lebih baik ke depan. Oleh karenanya
Masalah pelayanan publik tadi diawali nanti dari kami sendiri, kemudian tentunya akan secara bertahap harus dilaksanakan di OPD atau organisasi pemerintah daerah ya untuk pelayanan ini. Untuk itu yang pertama tentu kami akan lakukan nanti peningkatan disiplin PNS atau ASN, disebut ASN kan. Dengan di PNS yang disiplin, tidak akan ada lagi masyarakat yang kecewa karena PNS-nya tidak ada di tempat, terutama pada jam-jam pelayanan kita, yaitu jam kerja biasanya 7.30 sampai dengan jam 16 atau jam 4 sore hari. Nah itu mereka harus ada di situ untuk melayani. Terus kemudian dalam rangka pelayanan tentu tadi sudah disampaikan ke depan tentu kita harus kembangkan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan demikian perizinan tadi salah satu pelayanan publik bisa dipantau sudah sampai di mana dia, siapa saat itu yang mengelola dan sampai tingkat mana. Untuk pelayanan publik khusus nanti perizinan tadi tentunya kita harus membuat SOP yang berkaitan dengan lama atau waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan, biaya yang harus dikeluarkannya, terus kemudian prosedur-prosedur dan perlengkapan atau dokumen-dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan. Nggak boleh ngambang itu. Investor tentu terpacu dengan waktu. Kata pepatah, ya waktu itu adalah uang, dan itu betul-betul buat mereka itu menjadi pegangan yang kuat di dalam meminta pelayanan kepada kita. Kemudian daripada itu, Kek Sungai Mangke tadi, ini kita tahu Kek Sungai Mangke itu adalah kawasan ekonomi khusus berada di Kecamatan Bosar Maligas, kita perdagangan pada lahan 1.933,8 hektar. Itu lahan itu sekarang sudah ada berdiri perusahaan dan sudah sekitar 20 perusahaan, hanya 2 kalau saya tidak salah, 2 masih yang baru operasional dan lainnya masih dalam tahap pembangunan dan ada juga sebagian masih dalam tahap administrasinya. Nah untuk ini ke depan, karena saya juga kemarin ini pernah bekerja atau dipercaya untuk memegang perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Utara, maka Kek Sungai Mangke ini sangat dimungkinkan di situ berdiri 400 sampai dengan 500 perusahaan atau tenan yang akan membutuhkan tenaga kerja nanti itu 70 sampai dengan 100.000 orang. Untuk itu kami, Pak Bupati, cerita kami, kita tidak ingin anak-anak Simalungun hanya sebagai SC dan CS, cleaning service dan security. Ke depan anak-anak Simalungun, putra-putri Simalungun harus berada di tempat-tempat yang terhormat, orang-orang yang berada di belakang-belakang pabrik, mesin pabrik, yang ada di meja-meja komputernya untuk mengendalikan operasional perusahaan. Kaitan dengan ini, saya waktu di Dinas Perindustrian Perdagangan sudah bicara di Kementerian, kita butuh sekolah tinggi teknik industri. Mereka sudah sanggupi pada saat itu, Pak Joni siapkan lahan 5 hektar, kita bantu, kita dukung Simalungun. Nah inilah, itu yang perlu nanti kita wujudkan. Demi itu tentunya universitas kita yang disampaikan oleh orang tua kita, USI, universitas tertua di Simalungun, dan juga terkemuka apa yang disampaikan beliau, sinergi ini perlu kita bangun ke depan, kita berikan kesempatan pada anak-anak kita, mahasiswa, anak-anak muda kita, mahasiswa kita, untuk berkontribusi di dalam pembangunan Simalungun, untuk melakukan penelitian-penelitian bersama tentunya dengan
para dosen mereka. Kemudian kami ingin juga menyoroti tadi masalah air bersih ya. Itu Simalungun itu saya pikir air itu melimpah ruah. Bahkan kota Siantar pun sumber air bersih dari Simalungun. Tapi benar yang disampaikan tadi oleh saudara kita melihat seperti tikus ayam bertelur di lumbung padi, dia mati kelaparan. Ikan berenang di air juga mati kehausan. Kenapa? Karena mungkin kita belum serius mengelola sumber daya yang ada di tempat kita. Untuk itu ke depan SDA, sumber daya alam yang begitu melimpah, SDM yang begitu mumpuni, kita kolaborasi yang dua ini di bawah tentunya kendali dari Pak Bupati kita yang semoga kita hormati, kita banggakan, dan saya membantu beliau bersama saudara-saudara saya seluruhnya yang sudah memberikan ide tadi dan masukan-masukan untuk membangun Simalungun ke depan lebih baik. Kemudian saya dan Pak Bupati, saya terima tawaran beliau untuk mendamping beliau, membantu beliau di pemerintahan Simalungun dengan satu janji pada saat itu, yaitu kami tidak ingin untuk meminta uang jabatan, begitu juga dengan uang isi pulsa setiap tahunnya, baik kepada ASN maupun kepada non-ASN. Kami ingin membentuk pemerintahan yang dicintai oleh rakyat. Dan Pak Bupati memberikan komitmen itu, makanya saya bergabung dengan beliau. Saya melihat ada ketulusan di dalam diri beliau. Saya ada melihat perasaan ya yang halus di dalam diri beliau dan ibu. Jadi kami bismillahkan, kami wakafkan diri kami untuk membangun Simalungun yang lebih baik ke depan. Nah, Bapak Ibu, nggak bisa saya jawab semua pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti barangkali diskusi kita ini, Adinda John, ini perlu kita nanti kita kelompokkan dia. Mana di bidang ekonomi, mana di bidang pemerintahan, dan mana di bidang sosial kebudayaan. Perlu juga saya sampaikan bahwa dalam rangka menjaga kelestarian dari kebudayaan yang ada di Kabupaten Simalungun, kami dengan Pak Bupati sepakat untuk ke depan kita bangun yang mungkin kalau di sasana langgeng budayanya Simalungun, sehingga demikian adat budaya kita di Simalungun dengan berbagai etnis yang ada bisa itu lestari. Itu yang kami inginkan. Terakhir, bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Oleh karenanya komunikasi kita ke depan harus kita bangun dengan semua stakeholder ini, sama orang-orang yang cinta punya ahab di Simalungun ini. Ya, harus jalin komunikasi yang baik, yang intensif. Mana yang tidak baik kita buang, mana yang sudah baik kita tingkatkan tanpa kita menyalahkan pemerintahan yang sebelumnya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdayakan juga 3 kebetulan rumah sakit kita, dapat Dr. Sarmedi tadi ya sampaikan, ada 3 rumah sakit umum di Simalungun. Luar biasa, orang cuma punya 1. Tetapi saya sangat miris. Ada data ada salah satu rumah sakit di rumah sakit perdagangan. Ternyata bidannya lebih banyak daripada perawat. Saya pikir itu rumah sakit tempat apa? Tempat bersalin. Rupanya rumah sakit untuk pelayanan umum. Waduh, saya gabung yang honornya di situ. Mohon maaf Pak Dokter, itu yang 76 itu bidan.
kemudian itu yang honor, terus kemudian ada PNS kurang lebih 20 sekian. Hampir 100 bidan, perawatnya hanya berapa? Sekitar 30-an. Jadi saya pikir ini harus kita perbaiki ke depan. Lain lagi infrastruktur, tentunya itu bagian yang ditunggu-tunggu oleh rakyat kita. Simalungun luar biasa indahnya tadi 2 hari ini Pak, saya izin mulai dari Perapat saya sisir sampai Sipolha. Sebelum Sipolha, kemudian Tamburaya. Saya nginap di sana luar biasa. Orang datang dari mana? Keluhannya apa? Jalan. Itu. Apabila jalan ini ke depan bagus, tentunya rakyat akan merasakan pelayanan dari kita. Untuk itu sinergi pembiayaan dari pemerintah, dari APBD, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, APBN dan swasta terutama itu sangat kita tunggu. Pak Bupati sudah sampaikan tadi karpet merah untuk orang-orang yang ingin berinvestasi di Simalungun. Dan investasi tentu investasi yang juga memperhatikan lingkungan Simalungun. Mohon maaf saya melihat saya ini sampah luar biasa banyaknya. Di mana-mana bertebar. Kemudian barangkali ke depan kita perlu memikirkan, dan kami akan mengajukan nanti yaitu TPA regional. Samping kita kalau TPA kabupaten kita sudah punya, tapi sayang sekali lokasinya dekat pula dengan rumah sakit ya di Batu 20. Nah ini. Tapi semua nanti kita akan evaluasi bagaimana sampai itu aset Simalungun banyak yang idle. Baik tidak hanya aset yang tidak bergerak, bahkan manusianya sendiri kan pun banyak yang idle. Banyak orang yang tidak bekerja, dia makan gaji, terima gaji dari pemerintah, tapi dia tidak bekerja. Itu banyak sekali. Orang senang orang non-job. Kenapa? Orang non-job ternyata di sini belum tidak seakan-akan tidak wajib masuk ke kantor. Nah, ke depan untuk teman-teman kita yang misalnya belum dapat jabatan seperti itu, dia harus datang ke kantor dan bekerja di kantor. Sehingga gaji atau penerimaan yang dari pemerintah harus ada balas keringatnya untuk Simalungun kita ini. Itu yang kami inginkan dengan Pak Bupati kita. Doakan kami sehat, doakan kami bisa bekerja dengan baik dengan Pak Bupati. Jangan adu domba kami, karena gesek-gesekan nanti sebagaimanapun tulusnya hati kami untuk kerja, kalau ibaratnya besi, arang yang tumpul kalau diasah setiap hari, itu bisa tajam dia, dan tajam ini akan melukai persahabatan kita. Saya tidak ingin itu. Kita bantu Bupati kita berikan beliau semangat, kita doakan agar beliau betul-betul mampu untuk memimpin pemerintahan Simalungun ke arah yang lebih baik. Barangkali bapak saya, ibu saya, adik-adik saya, utamanya Adinda John Mayer, hebat. Kita lanjutkan acara ini dengan bidang-bidang lain ke depannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Diatitupa. Horas. Ya, Horas, malah suhur Pak Wakil Bupati. Jadi memang kita rasa sudah cukup banyak sampai 11:30. Jadi mungkin kita akhiri, kita tutup doa bersama lah. Tadi masih ada kita join di sini keynote kedua kita, Panggi Waldensius Girsang yang terus menemani kita. Beliau ini juga Pak Wakil support kita anak muda di Jakarta ini terus. Jadi banyak orang tua malah suhur. Bani Panggi Walden wirenai panorang, gendo hama bentongo Panggi. Baiklah,
untuk mengucapkan syukur kehadirannya pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, dan saya akan membawa doa dalam agama Kristen. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, begitu indahnya waktu Engkau berikan kepada kami di malam hari ini. Kami tidak merasakan perbincangan kami yang dari hati ke hati, yaitu dalam acara webinar Pantau Simalungun mengadakan silaturahmi bersama Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu Bapak Radiapoh Hasilon Sinaga sebagai Bupati terpilih dan Bapak Joni Waldi sebagai Wakil Bupati terpilih. Berikanlah hikmat-Mu kepada mereka ya Bapak, sehingga pimpinan kami ini mempunyai spirit yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Untuk nantinya mereka bisa mensejahterakan, bisa memajukan, dan bisa mempersatukan semua potensi yang ada di Simalungun. Demikian juga Bapak, kami, masyarakat Simalungun, dimanapun kami berada, dapat memberi hati dan pikiran kami dalam mendukung program yang akan dijalankan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kami tetap mensyukurin keterpilihan mereka berdua, Bapak. Kami lihat dari hasil perbincangan kami di malam hari ini, mereka berdua penuh dengan ketulusan menyatakan hatinya, isi hatinya, bagaimana nantinya bisa memajukan masyarakat Simalungun, sehingga apa yang terjadi selama ini yang kami rasakan sudah baik dan akan jauh lebih baik lagi. Bapa di surga, jamahlah mereka Bapa, sehingga mereka juga dapat merasakan bagaimana kesehatan yang prima dalam menjalankan tugasnya nantinya. Jaga keluarga mereka Bapak, jaga semua lingkungan yang ada di mereka, supaya mereka juga dapat mendukung, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan merasakan bagaimana indahnya pimpinan mereka di tengah-tengah masyarakat Simalungun. Bapa di sorga, sebentar kami akan mengakhiri pertemuan silaturahmi kami ini yang dalam bentuk virtual. Kami akan kembali kepada persatuan kami masing-masing. Jagain kami Bapak, sehingga kami bisa merasakan indahnya pertemuan malam ini. Terima kasih Bapak. Bersabdalah Engkau, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami hari ini dan hari selanjutnya. Kami sampaikan doa kami ini beralaskan nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, malah suhur ditutup Pak Banggi. Jadi mungkin inilah akhir dari acara kita. Silaturahmi bersama Pak Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Pak Radiapoh Sinaga dan Pak Joni Waldi. Terima kasih buat Pak Bupati dan Wakil Bupati meluangkan waktunya. Sekian akhir kata dari kami Pantau Simalungun, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah berada bersama kita di sini melalui virtual Zoom. Semua peserta seluruhnya kita akhiri ucapkan terima kasih. Horas, Mak. Horas. Salam, selamat bekerja buat Pak Wakil Bupati.